Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Statistik Ekonomi semester 3, yaitu teori variabel acak dan nilai harapan. Saya tidak akan menjelaskannya sendiri karena saya akan menjelaskan ini dengan teman-teman saya per kelompok. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian variabel acak dan nilai harapan itu, dan apa aja bagian-bagiannya yang akan teman-teman saya jelaskan. Saya akan menjelaskan apa sih itu nilai harapan dan apa itu variabel acak. Sedangkan variabel acak itu biasanya menghubungkan nilai-nilai numerik dengan setiap kemungkinan hasil percobaan, karena nilai numerik tersebut dapat bersifat diskrit. Bersifat diskrit itu seperti hasil perhitungan, bisa dilihat dari slide yang saya tampilkan, dan bersifat kontinu atau hasil pengukuran. Dia itu terbagi atas dua, diskrit dan kontinu, yang masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Saya sudah cantumkan slide yang untuk bisa dibaca lebih jelasnya itu apa. Variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu itu kayak seperti mempunyai dua pengertian yang berbeda. Yang pertama itu variabel acak diskrit, dia seperti nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu. Seperti yang saya tunjukkan di slide ini, dia juga memiliki nilai berupa bilangan bulat dan asli tidak berbentuk pecahan. Sedangkan pengertian dari berbentuk pecahan maupun bilangan bulat berbeda dengan diskrit tadi, tidak berbentuk pecahan. Seperti slide yang saya tunjukkan seperti di samping ini. Selanjutnya penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Distribusi probabilitas variabel acak diskrit. Distribusi probabilitas variabel acak menggambarkan bagaimana satu probabilitas distribusikan terhadap nilai-nilai dari variabel acak tersebut. Untuk variabel distrik X, distribusi probabilitas didefinisikan dengan fungsi probabilitas dan dinotasikan sebagai P buka kurung X, fungsi probabilitas P buka kurung X, menyatakan probabilitas untuk setiap nilai variabel acak X. Fungsi probabilitas kumulatif variabel acak diskrit. Fungsi probabilitas kumulatif digunakan untuk menyatakan jumlah dari seluruh nilai fungsi probabilitas yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai yang ditetapkan. Secara matematis, fungsi probabilitas kumulatif dinyatakan sebagai berikut. F buka kurung X sama dengan P buka kurung X kurang dari X sama dengan X kurang dari P buka kurung X, di mana F buka kurung X sama dengan P buka kurung X besar kurang dari X kecil, menyatakan fungsi probabilitas kumulatif pada titik X besar sama dengan X kecil yang merupakan jumlah dari seluruh nilai fungsi probabilitas untuk nilai X besar sama atau kurang dari X kecil. Distribusi probabilitas variabel acak kontinu. Distribusi probabilitas variabel acak kontinu dinyatakan dengan fungsi F buka kurung X dan sering disebut sebagai fungsi kepadatan atau fungsi kepadatan probabilitas dan bukan fungsi probabilitas. Nilai F buka kurung X bisa lebih besar dari 1, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan fungsi probabilitas kumulatif variabel acak kontinu. Kalau pada variabel acak diskrit, fungsi probabilitas kumulatif dihitung dengan cara penjumlahan, maka pada variabel acak kontinu, probabilitas kumulatif dicari dengan integral. Fungsi probabilitas bersama bila X dan Y adalah dua variabel acak diskrit. Distribusi probabilitas bersamanya dapat dinyatakan sebagai sebuah fungsi f(x
XY bagi sembarang nilai XY yang dapat diambil oleh perubahan acak X dan Y. Sehingga dalam rumus variabel acak diskrit f(xy) sama dengan p x sama dengan x, y sama dengan y, di mana nilai f(xy) menyatakan peluang bahwa x dan y terjadi secara bersamaan, sedangkan distribusi probabilitas kumulatif bersama x dan y terdiri dari nilai XY dan fXY untuk semua X dan Y. Sekarang saya akan menjelaskan nilai harapan dan varian dari variabel acak diskrit. Rata-rata mu dari distribusi probabilitas adalah nilai harapan dari variabel acaknya. Nilai variabel acak diskrit adalah rata-rata tertimbang terhadap seluruh kemungkinan hasil, di mana penimbangannya adalah nilai probabilitas yang dihubungkan dengan setiap hasil. Nilai harapan diperoleh dengan menyatakan setiap kemungkinan hasil X dengan probabilitas B tutup buka kurung X tutup kurung, dan kemudian menjumlahkan hasil perkalian tersebut. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi teman saya. Nah, saya ingin menjelaskan nilai harapan dan fungsi probabilitas bersama. Jika fungsi probabilitas bersama dinotasikan dengan P tutup kurung SY tutup kurung untuk variabel belacak X dan Y, maka nilai harapan dari variabel acak H buka kurung XY tutup kurung yang merupakan fungsi dari X dan Y adalah sebagai berikut. I buka kurung H X Y tutup kurung H 9 X Y tutup kurung V buka kurung X dan Y. Nah, di mana H buka kurung X dan Y adalah sembarangan fungsi dari X dan Y. P buka kurung X dan Y ada tutup kurung adalah suatu probabilitas terjadinya X dan Y secara bersama-sama. Saya akan menjelaskan tentang covariance dan aplikasinya dalam keuangan. Covariance adalah suatu pengukur yang menyatakan variasi bersama dari dua variabel acak. Covariance antara dua variabel acak, diskrit X dan Y, dinotasikan dengan omega dikali Y dan didefinisikan sebagai berikut. Harapan dari penjumlahan dua variabel acak adalah sama dengan penjumlahan dari nilai harapan masing-masing variabel acak dengan rumus EX tambah Y sama dengan EX tambah EY. Varians dari penjumlahan dua variabel. Varians dari penjumlahan dua variabel acak adalah sama dengan jumlah varians dari masing-masing variabel ditambah 2 kali covariance. Portofolio expected return dan portofolio risk. Setelah kita definisikan covariance, expected return, dan standar deviasi dari penjumlahan dua variabel acak, kita dapat menerapkan konsep-konsep tersebut pada studi mengenai sekelompok aset yang merujuk pada apa yang disebut sebagai portofolio. Dengan menanamkan investasi yang disebarkan pada tidak hanya satu perusahaan, investor mengkombinasikan pengembalian dan meminimumkan risiko. Dalam studi portofolio, kita menggunakan penimbang untuk setiap jenis investasi dengan proporsi aset pada investasi tersebut. Hal ini memungkinkan kita untuk menghitung portofolio expected return dan portofolio risk. Portofolio expected return untuk investasi dua aset sama dengan penimbang bagi aset X dikalikan dengan expected return dari aset X ditambah dengan penimbang bagi aset Y dikalikan dengan expected return aset Y. Demikian presentasi video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.